Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang family system terapi, yakni terapi sistem keluarga. Yang pertama ada introduction, key concept, therapeutic process and application. Kemudian family system therapy is a way to find out family problems, understand behavior development in the family. Family therapy seeks to adjust the situation, especially when the one with the other is different. Jadi terapi keluarga adalah cara untuk mengetahui permasalahan keluarga, memahami perilaku perkembangan yang ada dalam keluarga tersebut. Terapi keluarga mengusahakan supaya keadaan dapat menyesuaikan, terutama pada saat antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi di sini terapi keluarga adalah cara untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam keluarga tersebut. Kemudian contributors to family system theory. Key konsepnya ada contributors to family system theory, kemudian the development of family system therapy, kemudian lenses in family system therapy, multi-lens process family therapy applied to the case of STEM. Kemudian contributors to family system theory, yang pertama yang berkontribusi atas sistem teori ini, family system teori ini, yang pertama adalah Adler Everett, kemudian Murray Bowen, Virginia Satir, kemudian Carl Ward, Tiger, Salvador Minuin, J. Haley, dan Claude Madens. Kemudian Alfred A. Leader was the first psychologist of the modern era to family therapy using a systematic approach. He set up more the 30 guidance clinics in Vienna after World War I, and later Rudolf Dreikurs brought this concept to the United States in the form of family education centers. In concept, family therapy is focused on relationship based on mutual respect, investigation of birth order and mistaken goals, and education. Jadi Alfred Adler adalah psikolog pertama di era modern yang melakukan terapi keluarga menggunakan pendekatan sistematik. Dia mendirikan lebih dari 30 klinik bimbingan 30 klinik bimbingan anak di Vienna setelah Perang Dunia I, dan kemudian Rudolf membawa konsep ini ke Amerika Serikat dalam bentuk pusat pendidikan keluarga. Kemudian konsep Adlerian yang ini adalah terapis keluarga, fokus pada hubungan berdasarkan saling menghormati, kemudian investigasi urutan kelahiran dan tujuan yang salah, dan pendidikan ulang. Kemudian Murray Bowen was one of the original developers of mainstream family therapy. He believed that families could best be understood when analyzed from a three-generation perspective, because patterns of interpersonal relationships connect family members across generations. His major contribution include the core concepts of differentiation of the self and regulation. Jadi Murray Bowen adalah salah satu pengembang asli terapi keluarga arus utama. Dia percaya keluarga bisa dipahami ketika dianalisis dari perspektif 3 generasi karena pola hubungan interpersonal maupun anggota keluarga lintas generasi. Kontribusi utamanya meliputi konsep inti diferensiasi diri dan triwan
triangulasi. Ya, jadi Murray Bowen ini adalah pengembang asli terapi keluarga arus utama. Dia percaya keluarga itu bisa dipahami ketika dianalisis dari perspektif 3 generasi. Kemudian Virginia Satir developed conjoint family therapy, a human validation process model that emphasizes communication and emotional experiencing. Like Bowen, she used an intergenerational model, but she worked to bring family partners to live in the present through sculpting and family reconstruction, claiming that techniques were secondary to relationship. She concentrated of the personal relationship between therapist and family to achieve change. Jadi Virginia Satir ini mengembangkan terapi keluarga, ya, conjoint model proses validasi manusia yang menekankan komunikasi dari pengalaman emosional. Seperti Bowen, dia menggunakan model antar generasi, tapi dia bekerja untuk menghidupkan pola-pola keluarga di masa sekarang melalui pahatan dan rekonstruksi keluarga. Kemudian mengklaim bahwa teknik adalah hubungan kedua. Dia berkonsentrasi pada pribadi antara terapis keluarga untuk mencapai perubahan. Kemudian ada the development of family system therapy. Jadi pengembangan terapi sistem keluarga. Di sini ada Adler family therapy, kemudian human validation process, dan multi generational family therapy. Adler family therapy. Adler was the first notice that the development of children within the family constellation was heavily influenced by birth order. Adler also noted that behavior was purposeful and the children often exhibit motivated by a desire to belong, even when these patterns were useless or mistakes. Jadi Adler, terapi keluarga Adler adalah yang pertama kali memperhatikan perkembangan anak-anak di dalam konsentrasi keluarga, ya. Kemudian sangat dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Adler juga mencatat bahwa semua perilaku itu bertujuan dan bahwa anak-anak sering bertindak dalam pola dimotivasi oleh keinginan untuk menjadi bagian, bahkan ketika pola-pola ini tidak berguna atau salah. Intinya terapi keluarga Adlerian ini memperhatikan bahwa urutan kelahiran itu mempengaruhi perkembangan anak-anak di dalam konsentrasi keluarga. Ya, jadi urutan kelahiran itu berpengaruh. Kemudian multi-generation family therapy. One of Bowen's concept is regulation, a process in which traits result in a 2 against 1 experience. Bowen assumed that regulation could actually happen between family members and the therapist, which is why Bowen placed so much emphasis on his trends becoming aware of their family of origin issues. Jadi terapi keluarga multigenerasi, salah satu konsep utama Bowen adalah triangulasi, proses di mana triad menghasilkan pengalaman 2 lawan 1. Bowen berasumsi bahwa triangulasi dapat mudah terjadi antara anggota keluarga dan terapis. Itulah sebabnya Bowen sangat menekankan pada peserta pelatihannya untuk menjadi sadar akan keluarga mereka sendiri tentang masalah asal-usul. Jadi Bowen ini menekankan bahwa di peserta pelatihannya itu sadar akan keluarga mereka sendiri tentang masalah asal-usul. Kemudian
evaluation process model. Over her lifetime as family therapist, Satir gained international fame and developed many innovative interventions. She was highly intuitive and believed spontaneity, creativity, humor, self-discovery, risk-taking, and personal touch were central to family therapy. In her view, techniques were secondary to the relationship the therapist developed with the family. Jadi model proses validasi manusia selama hidupnya sebagai terapi keluarga. Satri mendapatkan ketenaran internasional dan mengembangkan banyak intervensi inovatif. Dia sangat intuitif dan percaya spontanitas, kreativitas, humor, penyikapan diri, pengambilan risiko, dan sentuhan pribadi adalah pusat terapi keluarga. Dalam pandangannya, teknik adalah urutan kedua dari hubungan yang dikembangkan oleh terapis keluarga. Ya. Kemudian ada struktural strategic family therapy, di mana the origins of structural family therapy can be traced to the early when Salvador Minuchin was conducting therapy training and research with delinquent boys from four families at the Willow Creek School in New York. Minuchin's central idea was that the individual system are best understood from the vantage point interactional partners within a family, and that structural change must occur in a family before an individual system can be reduced or eliminated. The goals of structural family therapy are twofold. The one, reduce system of dysfunction, and number two, bring about structural change within the system by modifying the family transactional rules and developing more appropriate boundaries. Jadi terapi keluarga struktural strategis. Asal usul terapi keluarga struktural dapat ditelusuri dari awal 60-an ketika Salvador Minuchin melakukan terapi pelatihan dan penelitian dengan anak laki-laki nakal dari keluarga miskin di sekolah di New York. Gagasan utama Minuchin adalah bahwa gejala individu paling baik dipahami dari sudut pola interaksi dalam keluarga. Perubahan struktural harus terjadi dalam keluarga sebelum gejala individu dapat dikurangi atau dihilangkan. Tujuan terapi keluarga struktural ini ada dua. Yang pertama, mengurangi gejala disfungsi dan membawa perubahan struktural dalam sistem dengan memodifikasi aturan transaksional keluarga dan mengembangkan batasan yang lebih tepat. Ya, kemudian ada recent innovations in the last decade. Feminism, multiculturalism, and postmodern social contribution have all entered the family therapy. With these models are more collaborative, treating clear individual, couple, or families as expressed in their lives. The therapy conversations start with the counselor in listen or not knowing position in which the client is approached with curiosity and interest. The therapist is socially active and keen in talking stand against the more dominant culture that approach them. Therapy often incorporates theme or definitional ceremonies to bring multiple perspective to the work. Jadi
Inovasi terbaru dalam dekade terakhir, feminisme, multikulturalisme, dan konstruksionisme sosial postmodern telah memasuki bidang terapi keluarga. Model-model ini lebih kolaboratif, memperlakukan klien, individu, pasangan, atau keluarga sebagai ahli dalam hubungan mereka sendiri. Percakapan terapeutik dimulai dengan konselor dalam posisi tidak fokus atau tidak tahu, di mana klien didekati dengan cara rasa ingin tahu minat. Terapis aktif secara sosial dan membantu klien dalam mengambil sikap menentang budaya dominan yang menindas mereka. Terapi sering menggabungkan tim refleksi atau secara upacara definisi untuk membawa banyak perspektif. Jadi dari dalam dekade terakhir, feminisme multikulturalisme ini menjadikan individu, pasangan, keluarga ini sebagai ahli dalam kehidupan sendiri. Mereka melakukan percakapan yang dimana percakapan terapeutik dimulai dengan konselor dalam posisi tidak fokus atau tidak tahu. Jadi melakukan percakapan secara tidak tahu dari pasangan-pasangan tersebut. Terima kasih saya sampaikan, kemudian dilanjutkan presentator kedua. 9. Di sini saya akan menerangkan tentang eight lenses in family system therapy. Yang pertama, the individual internal family system, yaitu each of the therapists and practitioner has made contribution to a lens that views new individual as an organism system, complete with structure, organization, and subsystem. Artinya, masing-masing ahli teori dan praktek ini telah memberikan kontribusi pada lensa yang memandang individu sebagai suatu sistem organisasi lengkap dengan struktur organisasi dan subsistem. Yang kedua, the theological lens. The teleological lens enabling the family therapist to develop an understanding of what motivates individual behavior, the systemic process of system, the goals of the regulation, and the access of paternal interaction and routines. Yang artinya, pandangan teologis memungkinkan terapis keluarga untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang memotivasi perilaku individu, tujuan gejala sistematik, tujuan triangulasi, dan penggunaan interaksi dan rutinitas berpola. Jadi keluarga itu bisa menjadi terapi untuk mengembangkan pemahaman tersebut, pemahaman individu seseorang. Yang ketiga yaitu sequences tracking patterns of interaction. One of the defining aspect of family life is that it is of the right and family members then to interact in sequences that over time are reflected in multiframes. Yang artinya salah satu aspek yang menentukan dari kehidupan keluarga adalah bahwa hal itu diatur dan anggota keluarga cenderung berinteraksi dalam urutan yang seiring waktu, diulang dalam berbagai bentuk. The next, the organization lens. In family system, organization is manifest in family rules, routines, ritual, and expected rules. Artinya, dalam sistem keluarga, organisasi terwujud dalam aturan keluarga, rutinitas, ritual, dan peran yang diterapkan. The next,
the developmental lens. The focus of therapy is on whether individual and families are achieving different levels of commitment to growth and development. Fokus terapi adalah pada apakah individu dan keluarga mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan. The next, the multicultural lens. A multicultural lens challenge the prevalence of the dominant culture and introduces understanding of the human body condition. Lensa multikultural menantang keistimewaan budaya dominan dan perkenalkan keragaman dan kompleksitas ke dalam pemahaman kita tentang kondisi manusia. The gender lens, the oldest and most pervasive discrimination and oppression in the world is against moment in all cultures and with few expression across the human lifespan, yaitu diskriminasi dan penindasan tertua dan paling luas di dunia adalah terhadap wanita di semua budaya dan dengan sedikit pengecualian di seluruh tentang kehidupan manusia. Next, the process lens. Clarity of process tells us where we are and the lineage where we are little to go. Therapy and the family to end the experience of therapy. Kejelasan proses memberitahu pada kita di mana kita berada dan menggambarkan kemana kita akan pergi. Hal ini memungkinkan terapis dan keluarga untuk memeriksa di mana mereka berada dalam arus kehidupan, proses perubahan dan pengalaman terapi. The process lens, clarity of process values, where we are and the limits where we are likely to go. It allows the therapist and the family to examine where they are in the flow of life, the process of change, and the experience of therapy. Lensa ke-8 adalah lensa proses, di mana kejelasan proses akan beritahu kita di mana kita berada dan akan menggambarkan kemana kita akan pergi. Hal ini memungkinkan terapis dan keluarga untuk memeriksa di mana mereka berada, di mana pada arus mana mereka hidup, kemudian proses perubahan dan menggambarkan pengalaman terapi. Agar berfungsi secara efektif, pasangan dan keluarga menciptakan rutinitas yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan kehidupan dalam keseharian mereka. Selama dalam rutinitas ini pada umumnya akan membantu dan memungkinkan orang-orang dalam hidup mereka tersistem, mereka dipertahankan sebagai status quo. Nah, ketika rutinitas penting ini terganggu, hasilnya adalah adanya gangguan yang membuat sistem menjadi tidak seimbang. Dalam menghadapi gangguan, pada umumnya sistem keluarga akan jatuh, maka mereka berusaha untuk mundur. Nah, tetapi kemudian ketika ketahuan ini dapat diatasi, maka keluarga akan buat keputusan besar, meskipun dampaknya akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, di sini terapis segera menjadi salah satu sumber daya eksternal keluarga dengan tanggung jawab utama membantu individu untuk menghubungkan kembali sistem internal antar anggota keluarga agar kekuatan dan sumber daya dapat dihubungkan kembali dan menjadi seimbang kembali. The next, a multi-lens process of family therapy. The first, of forming a relationship. A multi-lens approach to family therapy is best supported by a collaborative therapist-client relationship in which mutual respect, caring, empathy, and a genuine interest in other is primary.
Therapists begin to form a relationship with client from the moment of first contact. Selanjutnya adalah proses terapi keluarga yang beragam. Pada 8 lensa yang dijelaskan di bagian sebelumnya mengandaikan asumsi tertentu tentang keluarga, terapis, dan terapis keluarga. Keluarga berlapis-lapis sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar di mana mereka hidup, di mana mereka tertanam. Nah, pada proses ini digambarkan dalam gerakan sebagai pengalaman terpisah yang tertanam di dalam aliran terapi yang lebih besar. Nah, bagian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yakni membentuk hubungan. Pendekatan multilens untuk terapi keluarga baik didukung oleh kolaborasi hubungan terapis klien di mana terapis dan klien saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, empati, dan minat yang tulus pada orang lain adalah hal yang utama. Selain itu, kami percaya akan diarahkan tindakan dan pemberlakuan yang paling berguna ketika mereka berusaha bersama-sama dari kedua terapis dan keluarga. Yang dari keduanya antara terapis dan keluarga, kedua-duanya saling percaya, maka akan menjadi sangat berguna dalam tindakannya. Terapis mulai membentuk hubungan dengan klien dari saat mereka pertama kontak, dari saat mereka pertama berhubungan. Nah, dalam berbagai kasus para terapis memberikan rasa tentang apa yang sedang dialami klien, kemudian memberikan rasa percaya tentang apa yang diharapkan oleh klien ketika mereka datang kepada terapis. Nah, di dalam terapi ini keluarga yang hadir adalah sebagian, kemudian sebagian hanya terlibat, hanya melihat. Namun terapis harus tetap melakukan komunikasi atau melibatkan semuanya. Jadi terjadilah perawatan dan perhatian yang sederhana. Nah, ini adalah tanggung jawab terapis untuk bertemu setiap orang atau setiap keluarga dengan keterbukaan, dengan kehangatan oleh terapis dalam sistem terapi keluarga. Ke-8 lensa yang kami tawarkan menyediakan struktur untuk melakukan penilaian keluarga. Tetapi prosedur penilaian lainnya seperti genogram, pertanyaan melingkar, atau bahkan tes formal dan skala penilaian mungkin juga dapat berguna. Ketika terapis mendengarkan anggota keluarga menjelaskan harapan mereka untuk keluarga mereka, seringkali terjadi kesulitan untuk mempertahankan semua 8 perspektif sekaligus. Dengan melakukan fokus pada meta isu yang disajikan dalam konten merupakan salah satu cara untuk mulai memilih lensa yang dengan lensa itu dapat memberikan arti bagi terapis dan keluarga. Nah, terapis mungkin dalam memilih salah satu lensa ini untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga. Number 3, hypothesizing and sharing meaning. To hypothesize, number 3, hypothesizing and sharing meaning. To hypothesize is to form a set of ideas about people, system, and situation that focus meaning in useful way. In multilens family therapy, hypothesizing flow from understanding generates by work through the lens discussed previously. Yang ketiga, hipotesis dan berbagi makna. Untuk berhipotesis adalah untuk membentuk serangkaian ide tentang orang, sistem, situasi fokus. Itu berarti dengan cara yang bermanfaat, cara yang berguna. Dalam terapi keluarga multilens, berhipotesis aliran dari pemahaman yang dihasilkan oleh pekerjaan melalui 8 lensa yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam hipotesis dan berbagi makna ini, ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan bentuk hipotesa seseorang untuk memilih
untuk melakukan. Yang pertama, seberapa besar kepercayaan yang dimiliki oleh terapis dan keluarga tentang ide-ide yang akan mereka hasilkan. Pertanyaan yang kedua, yakni seberapa besar pengaruh yang diinginkan terapis berada dalam kehidupan orang dan keluarga. Konselor keluarga seperti terapis individu dalam keluarga tidak dapat menghindarkan pengaruhnya terhadap anggota keluarga. Pertanyaannya adalah jenis pengaruh apa kemudian yang akan terjadi dalam sesi terapis. Satir dan Peter mengungkapkan bahwa terapis keluarga tidak dapat bertanggung jawab terhadap orang-orang, akan tetapi mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses. Artinya mereka memiliki tanggung jawab untuk bagaimana terapi dapat dilakukan. Number 4, the next is facilitating change. Facilitating change is what happens when family therapy is viewed as a joint or collaborative process. Technically, or more important, to model that see the therapist, the expert, and in charge of making change happen. Selanjutnya adalah memfasilitasi perubahan. Memfasilitasi perubahan berarti adalah apa yang terjadi ketika keluarga dipandang sebagai gabungan atau proses kolaboratif. Teknik lebih penting untuk model. Jadi teknik lebih penting untuk model yang melihat terapis sebagai ahli dan bertanggung jawab untuk membuat sebuah perubahan itu terjadi. Pendekatan kolaboratif membutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan masih bisa termasuk terapi keluarga, yakni teknik atau intervensi, tetapi dengan juga partisipasi sebuah keluarga. Dua bentuk paling umum dalam memfasilitasi perubahan adalah pengesahan dan pemberian tugas. Keduanya proses ini akan bekerja paling baik ketika keluarga dan terapis bekerja sama untuk saling membangun. Secara umum, fungsi bagian internal yang terbaik ketika mereka dalam keadaan seimbang, yakni tidak terpolarisasi, dan ketika pengalaman individu bagian pribadi menjadi sebagai sumber daya. Mampu berpikir biasanya lebih baik dan lebih berguna dari reaktivitas emosional. Bisa merasakan lebih baik daripada tidak bisa merasakan. Kontak yang baik dengan orang yang lebih bermanfaat lebih baik daripada isolasi diri. Nah, demikian pula pengertian pola yang kita tentukan dalam hubungan tatap muka, pasang surut aliran dalam hidup, lalu lintas generasi, banyak cara untuk pola yang menantang atau pemberlakuan kemungkinan pola-pola yang baru. Next, family therapy played to the test of time. The jagged lines between Frank SR and Angie indicates conflict in the relationship. The three solid lines between Frank and Frank Jr., Frank Senior and Frank Jr., and between Angie and Carl indicates a very close of even fused relationship. The double lines between Carl and Stan are used to note a close relationship only. As we will see, Carl actually look up to Stan in this family. The dotted lines between Frank Senior and Stan and between Frank Jr. and Stan indicates a distant or even distant relationship. Nah, selanjutnya adalah terapi keluarga diterapkan pada kasus Stan.
dapat kita lihat dalam garis bergerigi antara Frank senior dan Angie menunjukkan konflik dalam sebuah hubungan. 3 garis padat antara Frank senior and Frank junior dan antara Angie dan Carl menunjukkan sangat dekat atau genap hubungan yang menyatu. Kemudian garis ganda antara Carl dan Stan digunakan untuk mencatat hubungan yang dekat saja. Seperti yang akan kita lihat, Carl sebenarnya memandang Stan di dalam keluarga ini. Kemudian garis putus-putus antara Frank senior dan Stan, antara Frank junior dan Stan menunjukkan jarak atau bahkan hubungan yang terlepas. As the family interview process, a number of possibilities are presented for consideration. The therapist consider and may structure therapy around any or all of the following possibilities. 1. Stunned parents have not been a well-functioning leadership team for a long time, and both their spousal relationship and their parenting have suffered. 2. The adult sibling needs a new opportunity to function together without the influence and distraction continually imposed by the parents. The 3. Stan has been reduced to a single part, his alcoholic part, and his description and experience of himself need to be enlarged, put for his own perspective and in the eyes of others. Saat wawancara keluarga sedang berlangsung, sejumlah kemungkinan akan disajikan untuk dipertimbangkan. Terapis mempertimbangkan dan dapat menyusun terapi sekitar salah satu atau semua kemungkinan berikut ini. Yang pertama, yakni orang tua Stan belum menjadi tim kepemimpinan yang berfungsi dengan baik untuk waktu yang panjang, untuk waktu yang lama, dan hubungan suami istri dalam pengasuhan mereka telah menderita. Yang kedua, saudara kandung yang dewasa membutuhkan kesempatan baru untuk dapat berfungsi tanpa pengaruh dan gangguan yang terus-menerus yang mana dipaksakan oleh kedua orang tua. Yang ketiga, yakni Stan telah direduksi menjadi satu bagian atau bagian alkoholiknya dan uraian serta pengalamannya tentang dirinya sendiri perlu diperbesar, baik untuk sudut pandangnya sendiri maupun dalam sudut pandang orang lain.